hari ini kita akan membicarakan masalah pengampunan di antara orang Kristen. Setelah percaya Tuhan, kita harus menangani sebuah pertanyaan, yaitu apa yang harus kita lakukan saat seorang saudara berdosa kepada kita. Dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22, Tuhan Yesus berkata bahwa kita bukan hanya mengampuni dia sekali, tetapi 70 kali 7 kali. Dalam Matius pasal 18 ayat 21, Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Pertanyaan Petrus ini membantu kita menjelaskan masalah pengampunan. Tuhan sepertinya berkata, "Engkau bertanya berapa kali harus mengampuni saudara yang berbuat dosa terhadapmu. Sebaliknya engkau harus bertanya, berapa kali engkau harus diampuni ketika engkau berdosa terhadap Tuhan?" Kalau Tuhan berkata, "Aku mengampunimu 7 kali," ini akan menjadi standar yang sangat rendah. Saat kita berdosa terhadap Tuhan, perasaan Tuhan terluka, namun perasaan kita tidak peka. Begitu ada orang lain berdosa terhadap kita, perasaan kita terluka dan sulit untuk melepaskannya. Namun Allah adalah kasih, dan kasih tidak mencari keuntungannya sendiri. Meskipun Tuhan terluka, karunia pengampunannya tak terbatas. Ada sesuatu yang salah dengan pemikiran Petrus. Dia berpikir bahwa kasih karunia Tuhan itu terbatas. Tapi sebenarnya kasih karunia Tuhan tidak terbatas. Oleh karena itu, pengampunan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan juga harus tidak terbatas. Dalam Lukas pasal 17 ayat 4, Tuhan berkata pada para murid, "Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Dalam keadaan seperti ini, anak-anak Tuhan harus tetap mengampuni. Apakah orang yang meminta maaf itu tulus atau tidak bukan urusan kita. Selama seseorang meminta maaf, kita harus tetap mengampuni. Dalam Injil Matius, pertanyaan Petrus menghilangkan kata "dalam sehari" dan mengubah artinya. Tetapi dalam Injil Lukas pasal 17, Tuhan menunjukkan bahwa kasih, karunia, dan pengampunan sifatnya tidak terbatas. Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus telah mengubah kata-kata pertanyaan itu. Jawaban Tuhan menyingkapkan bahwa bukan masalah berapa kali yang dikatakan cukup. Kasih, karunia, dan pengampunan Tuhan tidak terbatas. 70 kali 7 adalah sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan untuk mengampuni adalah sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Di saat yang sama, mereka yang menerima pengampunan bukan menerimanya dari manusia, melainkan dari kekuatan yang lain. Dengan mengatakan 70 kali 7 kali, Tuhan menunjukkan bahwa pengampunan tidak berhubungan dengan berapa kali. Setelah menjawab Petrus, Tuhan melanjutkan dengan perumpamaan tentang seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta kepada raja. Hamba itu tidak mampu melunaskan hutangnya, dan raja itu memerintahkan supaya ia, anak istrinya, dan segala miliknya dijual untuk pembayaran hutangnya. Hamba itu sujud menyembah raja dan berkata, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Kerajaan surga mengacu pada pemerintahan Allah di bumi. 10.000 talenta nilainya lebih dari 11.000 kilogram emas. Ini menandakan bahwa hutang hamba itu tak terhitung banyaknya. Di sini Tuhan menunjukkan bahwa hutang orang dosa melebihi apa yang dapat dia bayar. Hutang kita kepada Tuhan tidak pernah akan bisa dilunasi, dan hutang itu jauh lebih besar dibanding hutang orang lain kepada kita. Bila anak-anak Tuhan memiliki penilaian yang benar tentang hutang mereka kepada Tuhan, mereka akan murah hati dalam mengampuni saudara-saudara mereka. Mereka yang tidak menyadari betapa dalamnya kasih karunia yang telah diterima,
cenderung kekurangan kasih karunia itu sendiri. Kita harus melihat betapa besar hutang kita kepada Tuhan sebelum kita dapat melihat betapa kecilnya hutang orang lain kepada kita. Manusia berpikir bahwa dia mungkin tidak mampu membayarnya hari ini, tetapi suatu hari kelak dia akan mampu. Manusia tidak paham mengenai kasih karunia, sehingga bukan memohon belas kasihan kepada Tuhan tetapi memohon waktu. Dia tidak berpikir tentang pengampunan Tuhan. Hamba itu mencari kasih karunia melalui kebenaran, tetapi Tuhan hanya menyalurkan kasih karunia saat manusia berhenti berbicara kepada Tuhan tentang kebenarannya. Adalah hal yang benar bagi manusia datang kepada Tuhan mencari kasih karunia. Tuhan senang mendengarkan orang memohon kasih karunia, dan Tuhan pun bersedia menyalurkan kasih karunia dengan senang hati. Siapapun yang merasa dirinya berhutang kepada Tuhan dan mencari kasih karunia, dia akan mendapatkan kemurahan di mata Tuhan. Inilah kebajikan dari hamba itu. Kekurangannya, dia tidak cukup mengenal akan dosa dan hutangnya. Dia mengatakan bahwa dia akan membayarnya, tetapi hamba itu lupa bahwa hutangnya adalah 10.000 talenta. Dia tidak melihat betapa serius dosanya dan betapa menyedihkan keadaannya. Karena itu dia berbicara tentang membayarnya kembali. Dia tidak akan mampu membayarnya seumur hidup. Begitu hamba itu bersedia meminta keringanan, raja itu tergerak oleh belas kasihan, sehingga sang raja membebaskan dan menghapuskan hutang hamba itu. Apa yang Tuhan kerjakan di dalam manusia jauh melebihi permintaan dan doa manusia. Hamba itu hanya meminta kesabaran, tetapi Tuhan tergerak oleh belas kasihan dan mengampuni semua hutang hamba itu. Tuhan menjawab doa kita seturut dengan kekayaannya. Injil adalah Tuhan yang menganugerahkan keselamatan kepada manusia menurut kerelaan hatinya. Tuhan bertindak menurut takarannya yang melimpah. Tuhan tidak menyelamatkan orang berdosa menurut pemikiran orang itu. Ukuran pengampunannya adalah seturut kekayaannya, bukan seturut kebutuhan manusia. Alkitab menunjukkan kepada kita seorang pemungut cukai yang berdoa di bait suci. Dia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Satu-satunya yang dimohon pemungut cukai itu adalah belas kasihan Allah. Tapi Allah bukan menjawab berdasarkan apa yang didoakan orang ini. Alkitab menuliskan bahwa orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Ini jauh lebih dari apa yang orang berdosa doakan. Kita sering berdoa dengan cara yang buruk, tetapi jawaban Tuhan melampaui apa yang kita pikir dan doakan. Apakah manusia cukup berdoa atau tidak? Tuhan mencurahkan anugerah dan belas kasihannya yang kaya. Bukan untuk kepuasan orang berdosa, melainkan untuk kepuasannya sendiri. Tidak ada yang lebih memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan daripada memberi Tuhan kesempatan untuk menyalurkan kasih karunia-Nya. 10.000 talenta mungkin adalah jumlah yang tidak mungkin dapat dilunasi, tetapi pengampunan Tuhan jauh lebih besar daripada hutang ini. Seseorang yang telah diampuni Tuhan setidaknya harus memiliki sedikit sifat Tuhan, memiliki kecenderungan untuk murah hati. Tetapi hamba ini tidak belajar apapun setelah mengalami kasih karunia. Dia tidak memiliki kemurahan hati. Saat dia bertemu kawannya yang berhutang 100 dinar, dia mencekik kawannya dan menagihnya. 100 dinar kurang lebih bernilai 11 gram emas. Tuhan menunjukkan kepada Petrus bahwa perkara pengampunan adalah masalah roh. Bila kita penuh perasaan sudah diampuni dan sukacita saat diselamatkan, kita akan dengan senang hati mengampuni orang lain. Perkataan Petrus mengungkapkan satu masalah, yaitu dia tidak menyadari bahwa dirinya telah diampuni. Inilah alasannya mengapa Tuhan sengaja berbicara tentang 10.000 talenta dan 100 dinar. Tuhan sepertinya berkata, pengampunan Tuhan tidak dapat diukur dengan angka. Engkau berhutang kepada Tuhan jutaan kali lebih banyak daripada orang lain kepadamu. Seseorang tidak dapat memaafkan karena dia tidak memiliki perasaan telah diampuni.
Dia tidak memiliki perasaan bahwa dirinya telah diberkati. Kawannya itu bersujud dan memohon, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Permohonan yang sama dengan permohonan hamba itu kepada raja. Namun kasih karunia yang diterima hamba itu tidak menjadikannya berbelas kasihan kepada kawannya. Dia menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai melunasi hutangnya. Saat hamba itu menjadi orang yang berhutang, dia mengharapkan kasih karunia, mencari pengampunan. Tetapi begitu dia menjadi orang yang memberi hutang, dia bertindak sesuai dengan kebenaran, tidak ada pengampunan sama sekali. Hamba itu ingin orang lain baik kepadanya, tetapi dia tidak bersikap baik kepada orang lain. Hamba itu memang tidak salah, karena temannya berhutang dan harus membayar. Tetapi hamba itu baru saja menerima kasih karunia dari orang lain, sehingga tidak seharusnya dia melakukan hal seperti itu. Kita telah diampuni dari dosa-dosa kita. Bila kita tidak mengampuni orang lain, seberapa banyak kita akan dihakimi. Kemudian Tuhan menceritakan, melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Tuhan meminta hamba-hamba lain datang dan menceritakan, bila orang yang diampuni tidak mau mengampuni orang lain, bahkan gereja pun akan sedih dengan tindakan seperti itu. Seluruh gereja tahu bahwa hal ini salah. Semua orang berduka dan datang menjelaskan hal ini kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihani engkau?" Di antara saudara-saudara kita seharusnya hanya berbicara tentang pengampunan dan belas kasihan, bukan tentang kebenaran. Kita harus belajar untuk berbagi kasih karunia dengan orang lain. Tuhan telah menganugerahkan kepada kita dengan takaran yang baik, yang dipadatkan, diguncang, dan yang tumpah keluar. Kita pun harus murah hati kepada orang lain dengan takaran yang baik, yang dipadatkan, diguncang, dan tumpah keluar. Tuhan mengampuni kita karena dua alasan, yaitu untuk membebaskan hutang kita dan untuk memberi kita kekuatan agar kita dapat membebaskan hutang orang lain. Setiap orang yang menerima belas kasihan harus berbelas kasihan kepada orang lain. Tuhan mau kita memperlakukan orang dengan cara yang sama seperti Dia memperlakukan kita. Surat Kolose pasal 3 ayat 13 menuliskan, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Tuhan tidak perhitungan dengan kita. Kita seharusnya juga tidak perhitungan kepada orang lain. Injil Matius pasal 18 ayat 34 menuliskan, "Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya." Dalam hal rohani, pembayaran berarti pengampunan. Diserahkan kepada algojo-algojo berarti diserahkan pada tangan pemerintahan Allah. Ayat ini berarti bahwa Tuhan menyerahkan seseorang ke tangan pemerintahan Allah sampai Dia mengampuni. Tuhan ingin kita dipenuhi dengan roh pengampunan. Inilah mengapa Tuhan kemudian mengatakan, "Maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Tuhan ingin kita terus-menerus dipenuhi roh pengampunan. Kita harus mengampuni saudara-saudara kita dari dalam hati kita. Bila saudara kita berhutang 100 dinar kepada kita, dan kita merasa berat untuk mengampuni, berarti kita tidak mengenal Tuhan. Kita telah diampuni dari hutang 10.000 talenta. Karena itu kita tidak boleh terikat dengan 100 dinar. Dia telah menganugerahi kita dengan pengampunan yang murah hati dan tidak tertandingi. Di dalam kita Dia juga telah menciptakan hati yang mengampuni, yang murah hati dan tidak tertandingi juga. Hal ini memungkinkan kita untuk mengampuni saudara-saudara kita dari dalam hati. Kita harus tunduk pada otoritas Tuhan. Kerajaannya penuh dengan roh pengampunan.
Bila kita tidak melatih hal ini, gereja akan penuh dengan masalah. Kiranya roh pengampunan memenuhi gereja. Kiranya kasih persaudaraan memenuhi gereja. Betapa mulianya gereja yang seperti itu nantinya. Tuhan memberkati.